Toxotes jaculatrix, atau yang sering disebut sebagai si penembak jitu dari dunia laut, adalah penghuni asli perairan tropis Indo-Pasifik yang menawan. Dari pantai-pantai Australia Utara hingga perairan Filipina, ikan pemanah bergaris beradaptasi dengan lingkungan pesisir yang hangat, menampilkan penampilan eksotis yang memikat mata. Bukan hanya keindahan fisik yang menjadi daya tarik utama mereka, tetapi juga serangkaian adaptasi evolusioner yang memfasilitasi kelangsungan, hidup dan perkembangan mereka. Dengan kemampuan menembak air yang akurat dan penglihatan yang tajam, ikan pemanah bergaris adalah contoh sempurna dari keajaiban adaptasi alam. Mari kita telusuri kemampuan unik yang menjadikan, dengan kemampuan luar biasa dalam memanfaatkan mekanika fluida. Makhluk air ini menunjukkan kecerdasan dan ketepatan yang mengagumkan. Mereka mampu meluncurkan tetesan air dengan presisi tinggi, menjatuhkan serangga dari daun dan ranting yang menjorok ke atas permukaan air. Keahlian ini bukan hanya bukti dari insting berburu yang tajam, tetapi juga penguasaan atas hukum-hukum fisika. Saat membidik mangsa, ikan pemanah bergaris menyesuaikan sudut mulutnya dengan sangat akurat, sehingga menciptakan jet air yang optimal. Dengan strategi ini, mereka bisa menjangkau target yang berada sampai jarak 3 meter dari tepi air. Ini menandakan kemampuan mereka yang luar biasa dalam mengkalkulasi dan memaksimalkan prinsip-prinsip fisika untuk keuntungan berburu mereka. Ini subjek yang menarik bagi para peneliti dan pecinta alam. Halo guys, apa kabar? Guys, jika kalian mengira burung ini cacat atau kelainan, kalian salah. Karena burung ini sedang menggendong anaknya dengan cara dikempit di celah sayapnya. Nama burung ini adalah tiker, atau picisan yang mempunyai nama Latin Metopodius indicus. Adalah burung yang hidup di air, namun tak pandai berenang. Akan tetapi ia mempunyai keistimewaan, yaitu mampu berlari di atas tanaman yang mengapung di air. Ini disebabkan karena kaki burung tiker bentuknya panjang dan ramping. Begitu pula jari-jari kakinya yang mempunyai kuku sangat panjang. Bentuk kakinya yang khusus ini berguna sekali bila sedang berjalan di atas tanaman. Air yaitu sebagai alat keseimbangan badannya dan sebagai penopang berat badannya. Lucu ya guys cara burung ini menggendong anaknya. Sekilas jadi kayak burung berkaki 4 ya. Guys, inilah cara mudah mencari jangkrik. Pertama-tama kita cari lubang jangkrik. Kemudian kita masukkan kembang rumput ke lubang sarang jangkrik tadi. Jangan lupa baluri kembang rumput tadi pakai semut hitam yang sudah disiapkan. Lalu masukkan ke lubang sarang jangkrik. Kemudian tunggu beberapa saat jangkriknya pasti keluar sarang karena dikerubutin. Semut tadi, wah, dalam hatinya pasti ngomel tuh si jangkrik. Ada aja ide manusia nih, bisa-bisanya masukin sarang gue pakai semut. Guys, apa kalian tahu itu hewan apa yang suka acak-acak tanah kayak gitu? Mari kita lihat lebih dekat. Oh, ternyata ulah si hewan armadillo guys. Armadillo ini, kerabatnya terenggiling. Pantesan suka gali-gali tanah dia ya. Armadillo, dalam bahasa Spanyol, si kecil lapis baja, adalah mamalia bertembuni dunia baru dalam ordo Cingulata. Mereka merupakan bagian dari superordo Xenarthra bersama dengan terenggiling dan kungkang. Women species armadillo yang masih ada telah dideskripsikan dan beberapa di antaranya dibedakan berdasarkan jumlah pita pada baju besinya. Semua spesies berasal dari Amerika, tempat mereka mendiami berbagai lingkungan berbeda. Armadillo mempunyai ciri lempeng zirah yang kasar dan cakar yang panjang dan tajam untuk menggali. Mereka memiliki kaki yang pendek namun dapat bergerak cukup cepat. Makanan armadillo berbeda-beda, tetapi sebagian besar terdiri dari serangga, belatung, dan invertebrata lainnya. Namun beberapa spesies memakan semut dan rayap. Mereka adalah penggali yang produktif. Banyak spesies menggunakan cakarnya yang tajam untuk menggali makanan seperti belatung dan menggali sarang. Itu dia guys sedikit pengetahuan tentang hewan armadillo. Semoga bermanfaat. Halo guys, apa kabar? Guys, kali ini kita akan membahas hewan unik yang terancam punah. Adalah monyet drill hewan yang mempunyai nama ilmiah Mandrillus leucophaius. Langsung saja guys, kita simak bersama. Inilah beberapa fakta unik dan menarik dari monyet drill. Pertama, habitat asli monyet drill. Distribusi dari monyet drill tersebar luas di negara Kamerun dan sebagian besar populasinya hidup di wilayah Kepulauan Bioko. Dilansir dari laman Animalia.atobiomonyet, monyet drill berhabitat di sekitaran daerah sungai, Sanaga bagian utara serta tepi barat pesisir Pulau Bioko. Mereka juga hidup di Taman Nasional Korup yang terletak di bagian utara negara Kamerun.
Monyet drill lebih suka mendiami daerah dataran rendah, seperti pantai dan sungai yang memiliki hutan lebat di sekitarnya. Di alam liar, monyet drill menghindari daerah terbuka dan mencari area yang lebih tertutup. Mereka merupakan hewan omnivora yang memakan buah-buahan serta hewan invertebrata terutama rayap. Kedua, ciri khas fisik monyet drill. Monyet drill memiliki pipi kantong yang dapat membesar yang berguna untuk menyimpan makanan dalam jangka waktu pendek. Bahkan kantung pipi tersebut dapat menampung makanan hingga sama banyak dengan yang ada di dalam perut. Dilansir dari laman Zooatlanta, spesies monyet ini mempunyai pantat kemerahan, namun bukan berasal dari pigmen kulit, melainkan dari pembuluh darah kapiler yang berada di dekat permukaan kulit. Monyet drill jantan memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar ketimbang ukuran badan sang betina. Ketiga, sistem reproduksi. Monyet drill jantan akan mencapai kematangan seksual saat berusia 5 hingga 7 tahun, sedangkan sang betina mencapai kematangan seksual lebih dulu daripada jantan, yaitu pada usia 4 hingga 5 tahun. Bayi-bayi dari monyet drill akan lahir pada bulan Desember dan April dengan masa kehamilan selama 6 bulan. Dalam satu kali persalinan, monyet drill hanya mampu melahirkan 1 ekor bayi. Di alam liar, rata-rata hewan ini mampu bertahan hidup hingga usia 20 tahun. Dan fakta lainnya adalah populasinya semakin berkurang dalam kurun waktu 20 tahun. Terakhir, populasi dari monyet drill semakin turun drastis akibat dari perusakan hutan yang menjadi tempat tinggal mereka. Selain itu, adanya usaha reboisasi di kawasan habitat mereka dengan penanaman tanaman-tanaman yang tidak bisa dikonsumsi oleh hewan ini menjadikan sumber makanan mereka semakin sulit. Itulah yang menyebabkan populasi mereka semakin berkurang dan menjadikan monyet ini masuk ke dalam daftar merah sebagai hewan yang terancam punah. Itu dia guys, sedikit penjelasan tentang monyet drill. Sebenarnya masih banyak fakta menarik tentang hewan ini, akan tetapi durasi yang membatasi. Terima kasih sudah menonton. Setiap tahun, di savana Afrika terjadi sebuah fenomena alam yang spektakuler. Ratusan ribu atau bahkan jutaan hewan nyumbu, juga dikenal sebagai antelope, melakukan migrasi besar-besaran untuk mencari makanan dan air. Migrasi ini dipimpin oleh seekor nyumbu tua yang berpengalaman, yang telah melakukan perjalanan ini berkali-kali. Dia memimpin kawanan nyumbu melintasi padang rumput yang luas, melewati sungai yang berarus deras, dan mendaki bukit yang curam. Selama perjalanan, nyumbu-nyumbu ini harus berhati-hati untuk menghindari predator seperti buaya, singa, harimau, dan hiena. Mereka juga harus menghadapi cuaca yang ekstrim, seperti hujan lebat dan panas terik. Namun, nyumbu-nyumbu ini tidak melakukan perjalanan ini sendirian. Mereka melakukan perjalanan bersama dengan hewan lain seperti zebra, gajah, dan jerapah. Bersama-sama, mereka menciptakan sebuah spektakel alam yang menakjubkan. Setelah berhari-hari berjalan, nyumbu-nyumbu ini nantinya akan tiba di tujuan mereka. Mereka menuju atau mencari padang rumput yang hijau dan luas, serta sumber air yang melimpah. Di sanalah mereka berharap mendapatkan tempat tinggal baru dan dapat makan dan minum dengan puas, serta beristirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Migrasi nyumbu ini adalah sebuah contoh yang menakjubkan dari kekuatan dan ketahanan alam. Ini juga merupakan sebuah peringatan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi habitat alami hewan-hewan ini. Itu dia guys, sedikit fakta menarik tentang hewan nyumbu atau antelope. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan channel subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru tentang aneka hewan atau tumbuhan di alam. Salam lestari. Guys, lihatlah anak rusa ini. Dia sedang berjuang melepaskan diri dari gigitan anjing liar. Walaupun kesakitan, anak rusa ini terus berusaha melawan anjing liar itu dengan cara menariknya ke dalam air danau. Akan tetapi si anjing liar pun terus menggigit dan menarik rusa itu ke darat agar lebih mudah untuk memangsanya. Untuk beberapa saat tarik-menarik antara keduanya terus terjadi, hingga akhirnya sang anak rusa berhasil menarik anjing liar itu ke tengah danau. Dan itu membuat si anjing liar menyerah dan melepaskan gigitannya. Akhirnya si anak rusa pun bisa meloloskan diri dari anjing liar itu dan berenang ke tengah danau. Semoga si anak rusa tidak ketemu buaya ya guys. Guys, lihatlah cara orang ini dalam menangkap ikan. Jika umumnya orang mancing ikan menggunakan kail yang tajam, namun beda dengan orang yang satu ini. Dia menangkap ikan menggunakan jepretan tikus. Ya, itu jepretan untuk menjebak tikus dia gunakan untuk menangkap ikan. Tampak dalam video orang
itu memasang umpan tempe goreng di jepretan tikus itu. Kemudian memasukkannya ke dalam air layaknya orang yang sedang mancing pada umumnya. Dan tak perlu waktu lama, ketika diangkat jepretan tikus itu pun beralih fungsi jadi jepretan ikan. Wah, ada-ada saja ya ide orang kreatif ini. Kasihan sekali penyu ini. Lehernya terjerat lilitan tali bekas jaring ikan, hingga membuat kepala dan mata penyu itu bengkak. Dan itu pasti menyiksanya. Beruntung ia ditemukan oleh orang-orang baik ini, yang langsung mengevakuasi penyu ini dengan cara memotong tali yang melilit lehernya. Setelah tali berhasil dipotong dan dilepaskan dari lehernya, tak lupa orang-orang ini memberikan antiseptik agar tidak infeksi. Setelah memastikan semua baik-baik saja, barulah penyu itu dilepaskan kembali ke lautan lepas. Terima kasih orang-orang baik yang sudah mau menyelamatkan penyu dari jeratan tali. Kalau tidak dipotong tali yang melilit leher si penyu, entah bagaimana nasib penyu itu. Selamat jalan penyu baik-baik ya di alammu. Guys, tahukah kamu apa isi benda bulat yang didorong kumbang itu? Isi dari benda bulat mirip bola itu adalah kotoran hewan dan telur. Telur dari si kumbang ini maksudnya? Ya, nama hewan ini adalah kumbang kotoran. Kumbang ini sengaja membuat bola dari kotoran untuk dijadikan tempat meletakkan telur. Kumbang kotoran adalah anggota subfamili Scarabainae dari ordo Coleoptera. Kumbang kotoran membentuk bola kotoran dengan kepala dan antenanya. Ukuran bola kotoran bisa sebesar bola tenis. Kumbang kotoran mengumpulkan kotoran hewan mamalia herbivora dan omnivora. Kumbang kotoran dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan cara mereka mengumpulkan dan menyimpan masa induk. Satu teleokoprid menggelindingkan bola kotoran dengan kaki belakangnya. 2 parakoprid menggali terowongan di dasar tumpukan kotoran. 3 endokorpid membangun masa induk di rongga kotoran itu sendiri. Dan yang kita lihat sekarang ini adalah jenis kumbang yang suka dorong kotoran alias teleokoprid. Guys, tahukah kamu sekeras apa telapak kaki gajah? Kaki gajah sebenarnya sangat unik dan memiliki struktur yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan stabil dan fleksibel meskipun memiliki ukuran yang besar. Berikut beberapa alasan mengapa kaki gajah tidak sekeras yang kita kira. 1. Bantalan lemak. Kaki gajah memiliki bantalan lemak yang tebal di bagian bawah, yang berfungsi sebagai peredam getaran dan membantu mengurangi tekanan pada tulang. 2. Tulang yang fleksibel. Tulang kaki gajah memiliki struktur yang fleksibel, sehingga dapat menyerap getaran dan tekanan. 3. Otot yang kuat. Gajah memiliki otot yang sangat kuat di kaki mereka, yang membantu mereka untuk bergerak dan menopang berat tubuh mereka. 4. Struktur kaki yang unik. Kaki gajah memiliki struktur yang unik, dengan jari-jari yang besar dan terpisah, yang membantu mereka untuk bergerak dengan stabil dan fleksibel. Dengan demikian, kaki gajah dapat menopang berat tubuh mereka yang besar, serta memungkinkan mereka untuk bergerak dengan stabil dan fleksibel. Wah, ternyata kaki gajah itu tidak sekeras yang kita kira ya guys. No. Halo guys, apa kabar? Mari kita mengenal lebih dekat dengan kucing palas. Kucing dengan bulu tebal ini juga memiliki banyak ekspresi pada wajahnya. Waktu kecil mereka imut. Saat dewasa mereka terlihat berwibawa, walau masih terlihat sisi imutnya. Ini dia beberapa fakta menarik tentang kucing palas. Kucing palas yang juga dikenal sebagai manul merupakan hewan soliter yang ukurannya kurang lebih sama dengan kucing rumah. Bulu mereka panjang dan sangat tebal. Telinganya ada di posisi yang lebih rendah, yang dimaksudkan sebagai fitur evolusi untuk memudahkan. Mereka bersembunyi saat mengintai mangsa. Namun, Anda tidak akan sering melihat mereka di alam liar. Di habitatnya di dataran rumput Asia Tengah, mereka menghabiskan sebagian besar waktu bersembunyi di celah batu dan membuat sarang.
di habitat mereka yang berada setinggi lebih dari 9,000 kaki. Dikutip dari Huffington Post, selain itu, perlu kebutuhan ekstra dalam menjaga kucing palas tetap sehat jika ingin membangun konservasi untuk mereka. Habitatnya yang berada di dataran tinggi membuat kucing ini rentan terhadap penyakit, sehingga mereka kalah populer dengan kucing-kucing rumahan. Wah, ribet juga ya guys, jika ingin piara kucing ini di rumah. Lebih baik biarkan mereka hidup bebas di alam liar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Hari ini saya ingin membawa kalian ke dalam dunia hewan yang sangat menarik, yaitu kera merah Zanzibar. Kera merah Zanzibar, atau juga dikenal sebagai kera merah Tanzania, adalah spesies kera yang endemik di Pulau Zanzibar, Tanzania. Mereka memiliki bulu yang merah kecoklatan dan wajah yang hitam, dengan mata yang cerah dan ekspresif. Kera merah Zanzibar adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok. Mereka memiliki struktur sosial yang kompleks, dengan dominasi alpha male yang memimpin kelompok. Mereka adalah hewan omnivor yang memakan buah, daun, biji-bijian, dan serangga. Mereka juga dikenal karena kemampuan mereka untuk menggunakan alat, seperti batu, untuk membantu mereka mencari makanan. Kera merah Zanzibar adalah hewan yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Mereka dapat hidup di berbagai jenis habitat, dari hutan hujan sampai padang rumput. Sayangnya, kera merah Zanzibar terancam oleh kehilangan habitat dan perburuan. Mereka membutuhkan hutan yang luas untuk hidup, tetapi hutan mereka terus mengalami deforestasi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kera merah Zanzibar? Kita bisa mendukung organisasi konservasi yang bekerja untuk melindungi habitat mereka.